Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para bapak, para ibu jemaah yang berbahagia, puji syukur hanya kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah hampir 18 hari melaksanakan ibadah puasa. Insyaallah 11 hari lagi kita akan lebaran. Insyaallah, alhamdulillah. Karena biasanya kalau awalnya beda, akhirnya sama. Mudah-mudahan begitu ya. Justru kalau awalnya sama, akhirnya beda, lebih was-was. Tapi kalau prediksi ya, nanti pasti dan isbat beda. Wah, ini salah Pak Ustadz nih. Nah, hanya prediksi. Karena melihat tahun-tahun yang dulu, kalau awalnya beda, ujungnya sama. Ya. Hadirin jamaah yang berbahagia, alhamdulillah siang ini kita bisa, selain ibadah puasa, kita bisa melaksanakan namanya ibadah berpikir. Ibadah berpikir itu ternyata ibadah yang sangat luar biasa. Kenapa dikatakan luar biasa? Karena ada satu hadis, 1 jam berpikir lebih baik dari 1000 rakaat salat sunnah. Bahkan ada yang bilang 1 saat berpikir lebih baik dari 1000 rakaat salat sunnah. Gitu ya. Jadi yang setelah zuhur bersabar untuk ikut ibadah berpikir itu pahalanya luar biasa. Ada juga hadis, memang ini dikatakan tidak sahih. Saya sebutkan ini tidak sahih. Ibadah berpikir 1 jam lebih baik dari 60 tahun ibadah lainnya, ibadah sholat sunnah mungkin. Ada yang bilang 70 tahun. Kenapa? Karena memang ibadah berpikir ini sangat besar nilainya di sisi Allah. Kenapa ibadah berpikir ini kok harganya mahal, imbalannya mahal? Saya pernah menulis sebuah tulisan, ternyata karena modalnya besar, Pak. Bapak Ibu kalau berbisnis modalnya 1 juta, untungnya iya di bawah 1 juta lah. Kalau modalnya 1 triliun, ya untungnya ya mendekati 1 triliun, nggak mungkin hanya 1 juta. Ternyata otak manusia itu, wah, dijelaskan oleh ahli sains, itu kalau dijual nggak bisa pakai duit, nggak cukup duit untuk membeli otak manusia. Makanya ketika otak kita dipakai, maka Allah hargai dengan harga yang sangat tinggi, insya Allah. Hadirin jamaah yang berbahagia, tema kali ini adalah Ramadan meningkatkan kepedulian antar sesama. Ada ayat yang sudah mungkin dibaca beribu-ribu kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu
kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat itu berbicara bahwa kita berpuasa, utamanya puasa di bulan Ramadan itu kita targetnya adalah tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Menjadi orang yang bertakwa. Atau apa itu takwa? Secara bahasa takwa itu dari kata waqo, yaqi, dalam bahasa Arab begitu. Kemudian masuk ke dalam wajan ifta'ala. Jadi iftaqo, ittaqo, tattaqun, ya, fi'il mudhari'nya. Jadi takwa itu dari kata waqo. Waqo artinya apa? Waqo artinya menjaga. Secara bahasa orang yang bertakwa adalah orang yang menjaga. Jadi ketika seseorang sukses ibadah di bulan Ramadan, maka orang itu pasti akan menjaga dari hal-hal yang diharamkan dan menjaga dari hal-hal yang syubhat. Karena di bulan Ramadan ini jangankan yang haram, yang halal pun kita tinggalkan. Makan halal enggak? Halal. Minum halal? Halal. Istri kita halal? Suami kita halal, tapi kita tinggalkan. Kita ajari itu di bulan Ramadan, maka setelah Ramadan harusnya tattaqun, kita menjadi orang-orang yang bertakwa, menjaga. Ada definisi yang umum apa itu takwa, imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Jadi setelah kita berpuasa, idealnya perintah Allah kita laksanakan, larangan Allah kita tinggalkan. Beberapa waktu lalu saya membahas ada sebuah hadis, yaitu tentang sabar. Ternyata sabar itu ada 3. 1 sabar terhadap musibah, 2 sabar terhadap ibadah, yang ketiga sabar terhadap maksiat. Kalau sabar terhadap musibah itu pahalanya 300 derajat, yang masing-masing derajatnya jarak antara bumi dan langit. 300. Kalau sabar dalam ibadah nih, sabar sholat, sabar puasa, sabar zakat, itu pahalanya 600 derajat. 1 derajatnya jarak antara dasar bumi sampai arsy. Lebih tinggi lagi. Kalau orang sabar dalam menghadapi maksiat, tidak bermaksiat, maka derajatnya adalah 900, dan masing-masing derajatnya adalah 2 kali antara dasar bumi sampai puncak arsy. Nah, ini orang yang bertakwa itu harus mampu sabar ketiganya. Harus mampu tadi dalam musibah, orang bertakwa itu mampu menghadapinya dalam ibadah, mampu menghadapinya dalam maksiat, mampu menghadapinya insya Allah. Hadirin jamaah yang berbahagia, saya pernah baca sebuah tulisan yang menarik tentang semiotik Ramadan. Jadi ayat-ayat Ramadan itu ternyata di semiotik, ujung-ujung ayatnya itu 1 tattaqun, 2 ta'lamun, 3 yarsudun, 4 yashkurun. Ternyata target ibadah puasa itu sebetulnya ada 4. Yang pertama tattaqun, bertakwa, agar kita bertakwa. Kedua ta'lamun, agar kita berilmu. Ketiga yarsudun, agar kita lurus. Dan keempat yashkurun, agar kita bersyukur. Ingat, kata tattaqun itu, kalau Bapak Ibu pernah belajar bahasa Arab, itu namanya fi'il mudhari. Ya. Fi'il mudhari itu dalam bahasa Inggrisnya itu adalah future dan present tense. Jadi fi'il mudhari itu digunakan untuk sekarang dan akan datang. Jadi ketika kita berpuasa, targetnya adalah bertakwa, bukan bertakwanya yang lalu, tapi sekarang dan akan datang. Jadi kalau ada orang puasa, ibadah Ramadannya full, tarawehnya full, tetapi setelah Ramadan kembali lagi ke zaman jahiliyah, itu namanya gagal, tidak mencapai ketakwaan. Jadi jangan hanya takwa ketika bulan Ramadan. Hadirin jemaah yang berbahagia. Lalu apa hubungannya ini Pak Ustaz? Takwa dengan meningkatkan kepedulian antar sesama. Saya ingin menyebutkan minimal ada 3 ayat Al-Quran, 3 dalil yang menjelaskan bahwa ciri takwa itu adalah peduli sesama. Yang pertama dalam Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi Bapak Ibu jangan berharap jadi orang takwa kalau tidak rajin infak. Jauh ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau tahu kenapa Nabi itu begitu digandrungi oleh umatnya. Bapak Ibu bayangkan harta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 1.217 kg emas. 1.217 kg emas. Kita punya nggak sekilo di rumah? Belum ya. Infaknya Nabi 1.251 kg emas. Ya, bagaimana mungkin tidak disebut takwa? Infaknya lebih besar dari hartanya. Bahkan tanah wakaf Nabi selain infak lagi ada tanah wakaf sebesar 15 bidang tanah yang masing-masing bidangnya tidak kurang dari 25 kg emas. Satu bidang tanahnya itu tidak kurang dari 25 kg emas atau setara dengan 25 miliar kalau harga emas sekarang. Ciri orang yang bertakwa bukan hanya sholat, tetapi ada zakat. Bukan hanya mempercayai gaib, ada zakat, ada sholat. Jadi ibadah Ramadan ini yang mengajarkan kita untuk tadi berbagi untuk sesama, peduli untuk sesama. Jadi kalau kita masih pelit setelah Ramadan, waduh ini jangan-jangan kita belum sukses. Kita, jadi bukan hanya bapak-bapak, kita termasuk saya. Hadirin jamaah yang berbahagia. Yang kedua saya ingin baca ayat dalam Ali Imran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Siapa orang-orang yang bertakwa yang akan masuk ke dalam surga itu? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Yang paling pertama orang takwa itu cirinya orang yang berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Setelah keluar THR infak, sebelum juga infak. Kalau PNS katanya mulai hari kemarin, dicek belum juga, berarti masih ngantri. Jadi sebelum keluar THR infak, setelahnya infak. Makanya saya ingin membuat rubrik pahala. Jadi pahala itu ditentukan oleh banyak faktor. Satu, al-masyaqqah. Masyaqqah itu beratnya. Kalau Pak Menteri, ya ada Pak Menteri pariwisata itu 10 triliun hartanya, infak 10.000 ya nilainya kecil. Tapi kalau kita gajinya cuma 1 juta, infak 10.000 nilainya besar. Nah itu diantara indikator pahala. Yang kedua ada keikhlasan. Ya kan? Seberapa ikhlasnya ngasih 10.000 ikhlas, ngasih 1 juta ikhlas, ya di situ beda-beda. Yang ketiga ada kemanfaatan. Ngasih 10.000 kepada orang yang lagi kelaparan lebih bermanfaat dibanding ngasih 1 juta kepada orang yang kaya raya. Gak ada gunanya. Betul-betul. Jadi yang pertama menurut Ali Imran ini al-infaq, berbagi, peduli terhadap sesama. Jadi ini harus ditingkatkan. Ayat yang lain ada di dalam Quran surat Ad-Dariyat, innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Orang yang bertakwa itu menurut Ad-Dariyat satu orang muhsin. Orang muhsin itu orang yang senang berbuat baik, dilihat oleh Allah atau tidak. Anta'budallaha ka'annaka tara fa in lam yakun tara yara fa innahu yarak. Dia selalu memberi, dia selalu berinfak, dia selalu beribadah seakan-akan dia melihat Allah. Karena
kalaupun dia tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat dia. Ada ayat terakhirnya yang menerangkan ini. Ya. Innahum kanu qabla dzalika qalilan minal laili ma yang kedua, tidurnya sedikit. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur sebelum subuh dia banyak istighfar. Yang terakhir wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Ciri orang yang bertakwa itu di dalam hartanya ada hak bagi orang yang sa'il wal mahrum, bagi orang yang meminta dan orang yang tidak punya tapi tidak meminta. Jadi dalam berinfak ini nanti ada dua ya. Ada orang yang tidak punya tetangga kita tapi minta, masih proposal, WA ya, minta bantuan dan lain sebagainya. Ada orang yang tidak punya tapi tidak minta, malu. Ini terjadi di zaman Umar bin Khattab. Di zaman Umar bin Khattab, di zaman Abbasiyah, Umar bin Abdul Aziz bin Khattab, bahwa harta zakat itu numpuk, Pak. Di Baitul Mal hartanya numpuk, nggak ada yang mau. Kamu sini dikasih zakat, nggak mau. Kan zakat nggak mau. Kenapa nggak mau? Bukan karena banyak uang, bukan karena banyak harta, tetapi rasa malunya yang sangat tinggi. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, di zaman Khalifah Abbasiyah. Hadirin jamaah yang berbahagia, ini ternyata takwa itu yang paling inti diantaranya adalah infak. Tentunya sesuai kemampuan kita. Walaupun asal jangan yang lagi viral itu. Sini avanzanya saya ambil, besok ada Alfat depan rumah, enggak begitu. Itu ya. Infak semampunya, sesuai dengan kemampuannya, ikhlas karena cuma yang sering amnesia umat Islam itu ada tiga hal sebetulnya kan. Ada sedekah, ada infak, ada zakat. Tiga, ini jangan lupa tuh, ada tiga. Kalau sedekah itu bisa harta, bisa non harta. Bapak Ibu senyum kepada sebelahnya, itu sedekah. Ya kan? Ada duri di jalan kita buang, sedekah. Betul betul. Ada orang nanya, tadi ada orang nanya ke saya, di mana katanya koperasi? Saya bingung. Ibu tolong ke security. Nah, itu juga sedekah. Memberikan jawaban itu sedekah. Bisa sedekah dalam bentuk uang. Yang kedua ada infak. Kalau infak sifatnya sunnah dan berbentuk harta benda. Masukin kotak amal, transfer ke masjid, itu adalah infak. Nah, yang ketiga ini yang repot nih, zakat. Zakat ini sifatnya wajib. Bapak Ibu di sini masuk dan zakat semua insya Allah. Zakat fitrah, ada zakat fitrah, ada zakat. Mudah-mudahan Ramadan ini membuat orang sadar tadi bahwa ibadah Ramadan itu agar rajin zakat. Kenapa saya sangat sangat cukup miris dengan zakat? Tahun 2000 sebelum pandemi 2019 dilaporkan 2020 biasanya. Zakat umat Islam itu hanya 10 triliun. Ya, kalau dikasihkan ke sendiri mah gede kayak. Zakat di Indonesia umat Islam itu hanya 10 triliun. Padahal potensi zakat, saya baca di laporan tahun 2021 menurut penelitian, zakat Indonesia itu tidak kurang dari 327,6 triliun. Kira-kira berapa persen? 10 triliun dibanding 300 saja dalam pengin ya. Nyampe 10%? Enggak, hanya 3% dari
potensi zakat umat Islam. Tentunya suudon jangan ya, tetapi kita introspeksi diri kita. Ini ibadah yang paling lemah ini tadi betul judulnya mantap ini. Meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Zakat. Ini zakat kita ini sangat lemah. Hanya 3%. Artinya dari 100 orang hanya 3 orang yang zakat mal. Kalau zakat fitrah insya Allah ya, insya Allah saya amati di kampung saya juga yang sangat miskin juga ikut zakat fitrah insya Allah semuanya zakat. Tapi ini zakat mal ini sangat lemah, 300 triliun. Bayangkan kalau umat Islam punya kekuatan 300 triliun dikelola dengan benar, umat Islam kira-kira terselesaikan nggak masalah ekonominya? Aman. Ini kesadaran kita nih, ibadah Ramadan ini mudah-mudahan ke depan. Kalau yang lalu enggak masalah. Ke depan mudah-mudahan meningkatkan kita sadar untuk berzakat. Ya, ada zakat penghasilan 2,5%. Ada zakat kebun, ada yang 5%, ada yang 10%. Nah ini kepedulian kita terhadap sesama. Cuma memang satu mengeluarkannya harus benar, tadi harus kompak. Kedua ngurusnya. Kadang-kadang udah mah yang ngeluarinnya sedikit, ngurusnya kurang maksimal. Karena zakat itu kan ada 8 asnaf. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini dan seterusnya. Ada Ibnu Sabil, ada orang yang berhutang. Kayaknya jarang dengar orang berhutang dikasih zakat ya. Ini sebuah kesalahan saya. Ada orang berhutang, ada fisabilillah. Kalau rikob mungkin nggak ada perbudakan ya. Kalau nggak ada perbudakan ya mungkin pembantu. Ya, kalau zaman sekarang mungkin di mana bisa pembantu. Ya, ini yang harus kita lebih peduli. Setelah kita puasa Ramadan sebulan full, mudah-mudahan kita sadar bahwa kita itu dengan puasa itu kita dilatih untuk memberi. Tapi tadi memberinya harus tepat. Tepat kepada siapa, jangan sampai memberi kepada pengemis pas pulangnya naik Avans. Itu kan harus dilihat. Kalau ke masjid insya Allah dari masjid nanti disebarkan memang ke betul-betul orang yang sangat membutuhkan. Hadirin jamaah yang berbahagia. Mengapa harus memberi? Ada hadis juga yang sangat mencekam menurut saya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kita ini tidak akan disebut beriman, apalagi bertakwa kalau kita tidak mencintai orang lain seperti mencintai diri kita sendiri. Artinya kalau kita jarang berzakat, jarang berinfak, jarang bersedekah, jarang berbagi, jarang peduli, maka iman kita ini dipertanyakan. Ketakwaan kita ini dipertanyakan. Hadirin jamaah yang berbahagia. Dan di dalam puasa ini diajarkan banyak sekali, banyak iming-iming. Misalnya ada hadis begini: Man fatara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'an. Hadis yang mengatakan siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka dia dapat pahala orang yang berpuasa. Maka kalau saya ada ngisi di tempat lain, mampir di masjid, saya nggak pernah kelaparan. Alhamdulillah selama Ramadan. Cuma kesadaran ini harus dilanjutkan setelah Ramadan. Karena ukuran bahwa kita bertakwa atau tidak bukan hanya ketika Ramadan, tetapi setelah selesai bulan Ramadan. Jadi banyak iming-imingnya. Ada dilipat gandakan sampai 700. Jadi kalau kita ngasih 1000 sama dengan ngasih 700.000. Ngasih 10.000 sama dengan ngasih 7 juta. Maka saya di Republika Online pernah nulis matematisasi pahala Ramadan. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna as-sana kulluha Ramadan.
Kalau seandainya umatku tahu matematika Ramadan, semuanya berharap Ramadan. Cuma kadang nggak tahu, ya kita berharap, aduh lama amat ya Ramadan, lapar, haus, siang hari, lemes dan lain sebagainya, sehingga kita tidak semangat mengisi ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan. Bahkan yang lebih mencengangkan lagi, ada satu keterangan, barang siapa yang tidak membayar zakat fitrah, maka puasanya itu tidak diterima. Zakat fitrah, udah zakat fitrah semuanya 2,5 kilo atau DKI 50.000 Pak Ustaz. Nah, itu kalau tidak bayar itu, maka puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Itu artinya, salah satu maknanya, Allah mengajarkan kepada kita bahwa Ramadan itu mengajarkan kepada kita untuk peduli terhadap sesama. Hadirin jamaah yang berbahagia, bukan jamaah Rabu yang berbahagia. Saya kira itu aja yang bisa disampaikan. Barangkali ada yang disyarikan, dipersilakan. Pada kesimpulannya, mudah-mudahan kita selesai Ramadan ini menjadi orang yang peduli terhadap sesama, sebagai bukti, salah satu bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan. Ya, baik. Pertanyaan pertama, ciri orang yang bertakwa itu dalam surat Al-Baqarah yang nomor 3 apa? Ada yang mau jawab? Dapat tadi ya Ustaz? Dapat. Silakan. Kurang jelas? Ya. Ciri orang yang bertakwa dalam surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang nomor 3 apa? Ini Bapak. Ini Bapak dapat hadiah Pak ya? Dicatat. Satu lagi. Untuk ibu-ibu, ya, untuk ibu-ibu. Apa yang membuat ibadah puasa kita tidak diterima? Yang tadi dijelaskan. Belum membayar zakat fitrah, betul. Monggo. Hadiahnya mau ditransfer apa di? Ya. Ada pertanyaan dari jamaah? Cukup? Cukup. Baik Bapak Ibu sekalian, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberikan petunjuk, semoga kita selalu disehatkan, semoga kita selalu dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kalimina wa Muhammad sallallahu wa ta'ala wa sahabati rasulullah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin wa na'im hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa karim azimi sultanik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa natubu ilaih. Allahumma rabbana inna dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di rabbana innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal
mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.